Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Ramada Fasya dengan NIM 2205130 bersama rekan saya Ratu Felicia 220599179. Baik, kami akan menyampaikan laporan hasil wawancara UMKM. Yang pertama yaitu ada pendahuluan, latar belakang penelitian. Usaha mikro kecil menengah atau UMKM memiliki peran penting dan signifikan dalam ekonomi suatu negara, mampu menciptakan lapangan pekerjaan serta menyediakan pelayanan ekonomi yang merata. Dan dalam konteks globalisasi, UMKM berkontribusi pada pemerataan ekonomi dengan menjangkau berbagai aspek wilayah, mengurangi tingkat pengangguran, dan memberikan devisa melalui ekspor produk lokal. Sebagai sektor yang dinilai tahan banting, UMKM menjadi elemen kunci dalam pembangunan ekonomi Indonesia di tengah masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah. Pemerintah turut berperan dalam pengembangan UMKM sebagai upaya meningkatkan perekonomian, mengingat legalitas yang jelas menjadi fondasi penting bagi keberlangsungan dan perlindungan hak-hak perusahaan. Pentingnya legalitas dalam pendirian UMKM tergambar dalam Undang-Undang Pasal 10 Nomor 3 Tahun 1982 yang mewajibkan pendaftaran izin usaha dalam waktu 3 bulan setelah perusahaan memulai kegiatan usahanya. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 408 MPP Cap 10 1997 juga menetapkan persyaratan perizinan di bidang perdagangan seperti tanda daftar usaha perdagangan atau TDUP dan surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Legalitas tersebut bukan hanya formalitas, melainkan juga menjadi fondasi untuk kelancaran berbagai aspek usaha, termasuk pemasaran, hak merek, dan perlindungan hak-hak usaha. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ratu. Baik, untuk selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana sejarah berdirinya usaha tersebut. Yang kedua, mengapa memilih usaha tersebut. Yang ketiga, kapan usaha tersebut didirikan. Yang keempat, di mana lokasi usaha tersebut. Yang kelima, siapa pendiri dari usaha tersebut. Dan yang keenam yaitu bagaimana bentuk dari perizinan usaha yang dimiliki oleh UMKM tersebut. Adapun tujuan dari masalah, yaitu yang pertama, mengidentifikasi tentang perizinan UMKM. Yang kedua, mendapatkan wawasan tentang perlindungan hukum untuk bisnis kecil. Dan yang ketiga, yaitu mengetahui legalitas pada usaha yang dijalankan. Kemudian, adapun manfaat dari penelitian ini, yang pertama yaitu dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan bahwa pentingnya legalitas dan labellisasi halal untuk pengembangan usaha bagi UMKM. Dan yang kedua yaitu dapat mencegah risiko hukum, mengatur kontrak dengan baik, serta melindungi hak kekayaan intelektual dan menyelesaikan sengketa dan mempersiapkan. Baiklah, selanjutnya. Baiklah, selanjutnya yaitu pembahasan. Di sini, kami melakukan pelaksanaan observasi pada dua usaha. Yang pertama yaitu Bobby's Donut. Di sini kami mewawancarai Bang Medul Rizky Pratama selaku pemilik Bobby's Donut, dan hari dan tempat pelaksanaan observasi yaitu dilakukan pada hari Minggu 17 November 2023 bertepatan di Duku Kasang, Padang Pariaman. Dan usaha yang kedua yaitu Es Kepal Milo Viola. Di sini kami mewawancarai Kak Sofia selaku dari pemilik Es Kepal Milo Viola. Hari dan tempat pelaksanaan observasi yaitu dilakukan pada hari Kamis 14 November 2023 bertempatan di Jalan Dr. Hamka, Air Tawar. Baiklah, selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya, Ayu Ramada Fasya. Baik, selanjutnya adapun hasil observasi yang pertama yaitu di mana lokasi usaha tersebut. Bobby's Donut berlokasikan di Padang Bukit Tinggi, Duku, Kasang, Padang Pariaman, Sumatera Barat, dan Indonesia. Sedangkan es kepal Milo Viola itu sendiri terletak di Jalan Rimbo Kaluang, nomor 5 Rimbo Kaluang, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat, dan cabangnya terletak di Jalan Jamal Jamil, Siteba, Kota Padang, Sumatera Barat. Dan sejarah diri usaha ini yaitu yang pertama, usaha Bobby's Donut. Usaha Bobby's Donut ini didirikan oleh Bang Medil Rizky Pratama pada pertengahan tahun, tepatnya pada 20 Juni 2022. Awalnya usaha ini bernama Breadbox, tetapi ketika nama Breadbox ini ingin didaftarkan, ternyata nama usaha tersebut sudah terdaftar sehingga pendaftaran tersebut dibatalkan. Pada saat pandemi tahun 2020 akhir, usaha ini mengalami penurunan yang signifikan. Usaha ini mencoba untuk tetap bertahan dengan segala resiko yang ada, dan ketika pemerintah menetapkan aturan untuk social distancing, sehingga masyarakat lebih banyak berkegiatan di rumah. Dan masyarakat pun dilarang untuk makan di tempat. Setelah bertahan selama 3 bulan di saat pandemi, akhirnya usaha ini pun vakum selama 6 bulan. Pada Oktober 2022, pemilik usaha melakukan tes pasar dengan
menjual berbagai olahan donat dan brownies. Dari tes pasar tersebut dapat disimpulkan bahwa produk brownies dan donat diminati oleh banyak orang mulai dari kalangan anak muda hingga lansia. Kemudian lahirlah tagline manisnya nggak bikin batuk. Pada awal tahun 2023, tepatnya di bulan Februari, didirikanlah Bobby's Donut ini, yang saat itu 4 orang karyawan, yaitu 1 orang di bagian manajer, 1 orang di bagian keuangan, dan 2 orang di staff outlet. Yang kedua ada KSK Pamila Viola. Usaha ini didirikan oleh Kak Sofia pada pertengahan tahun 2018. Awalnya pada tahun 2018 muncul dessert hits yaitu es kepal Milo. Pada saat itu banyak sekali masyarakat yang tertarik es kepal Milo, sehingga Kak Sofia memang sudah memiliki jiwa berwirausaha dari SD, memiliki ide untuk mencoba mendirikan usaha es kepal Milo karena menurutnya usaha ini memiliki dan menjanjikan untuk mendapat keuntungan yang besar. Saya kembali kepada rekan saya. Baiklah, terima kasih Yura. Selanjutnya yaitu alasan mendirikan usaha tersebut. Yang pertama untuk usaha Bobby's Donut, menurut Bang Medil, berdasarkan hasil tes pasar yang telah ia lakukan, Bang Medil memilih mendirikan usaha ini yaitu karena tingginya minat konsumen terhadap donat yang telah ia jual selama melakukan tes pasar. Pada saat itu, semua kalangan, mulai dari anak muda, bahkan sampai orang tua lanjut usia pun sangat menyukai donat tersebut karena manisnya rasa donat yang sangat pas untuk setiap kalangan. Dan setelah berjalan selama 9 bulan lamanya, usaha ini selalu mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Terlihat dari bahwa usaha ini baru saja membuka cabang keduanya hanya dalam waktu beberapa bulan setelah launching. Hal tersebut tidak lepas dari tingginya minat masyarakat terhadap produk donat dengan berbagai pilihan topping ini. Baiklah, selanjutnya yaitu untuk usaha es kepal Milo Viola. Berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan, alasan Kak Sofia memilih mendirikan usaha ini yaitu karena pada saat itu masyarakat sangat tertarik dengan es kepal Milo. Sehingga Kak Sofia memiliki ide untuk membuka usaha es kepal Milo karena menurutnya usaha ini sangat menjanjikan untuk mendapat keuntungan yang besar. Baik, selanjutnya yaitu kapan perizinan untuk UMKM tersebut dibuat. Untuk usaha Bobby's Donut, yaitu karena masa berlaku SIUP adalah 5 tahun, sehingga bagi pelaku usaha wajib melakukan pembaruan setiap 5 tahun sekali. Perizinan baru untuk usaha Bobby's Donut ini diurus secara online pada tanggal 16 Juni 2022 atau bisa dilakukan secara offline dengan mendatangi kantor pelayanan terpadu satu pintu dan membawa dokumen terkait perizinan usaha. Dan untuk usaha es kepal Milo Viola, usaha kuliner ini belum memiliki izin usaha, di mana terkendala pada saat proses pengumpulan data, sehingga usaha es kepal Milo Viola ini belum sempat didaftarkan. Baiklah, selanjutnya yaitu bagaimana bentuk perizinan usaha. Dari hasil wawancara kedua UMKM tersebut, informasi yang didapat yaitu hanya usaha Bobby's Donut yang memiliki izin usaha. Dan dalam proses perizinan usahanya, Bobby's Donut ini sudah melakukan berbagai langkah seperti mendapatkan nomor induk usaha atau NIB yang didapat melalui OSS dari Kementerian Investasi. Kemudian, Bobby's Donut pun juga sudah mendapatkan label kesehatan dari BPOM serta sudah mendapatkan sertifikasi halal. Baiklah, selanjutnya akan saya kembalikan kepada Terima kasih, Ratu. Selanjutnya, yaitu penutup. Yang pertama ada kesimpulan. Kesimpulan dari wawancara terkait dengan aspek hukum dalam bisnis, UMKM adalah pentingnya memiliki pemahaman yang mendalam terhadap peraturan hukum yang berlaku. UMKM perlu memperhatikan segala aspek hukum dalam berbagai hal, seperti pendirian usaha, perizinan, hak kekayaan intelektual, kontrak kerjasama, dan perlindungan konsumen. Manfaat legalitas usaha UMKM semakin meningkat dan pentingnya surat izin dan legalitas bagi sebuah usaha dan dapat memudahkan pengembangan bisnis sebagai sarana perlindungan. Saran yaitu bagi pelaku UMKM diharapkan dapat menerima perubahan teknologi informasi yang cepat untuk mendapatkan aspek informasi tentang usaha. Diharapkan pelaku UMKM sering mengikuti pembinaan yang dapat membantu mengembangkan dan mendampingi UMKM. Pemerintah sebaiknya perlu meningkatkan komunikasi dengan masyarakat untuk mensosialisasikan tentang pentingnya izin UMKM agar masyarakat dapat mengetahui tentang kebijakan secara benar. Prosedur pengurusan izinnya. Dan juga pemerintah perlu membuat regulasi bagi pelaku usaha yang tidak memiliki izin usaha mikro kecil. Hal ini dilakukan agar mendorong pelaku usaha dan masyarakat lebih kecil UMKM tersebut. Berikut lampiran dokumentasi Bobby's Donut. Dan yang kedua dokumentasi es kepal Milo Viola. Baik, dengan berakhirnya penyampaian laporan hasil wawancara kelompok kami. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.